Pada kesempatan kali ini saya akan membahas komponen yang ada di dalam CPU. Setiap komputer pasti memiliki sebuah CPU untuk menjalankan kinerja suatu komputer itu. Tanpa CPU, sebuah komputer itu rasanya tidak dapat berjalan lancar, bahkan tidak dapat berjalan sama sekali. CPU atau kepanjangan dari Central Processing Unit adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Sementara itu, di dalam unit CPU terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lainnya. Dan ini merupakan hal yang penting untuk dapat memproses suatu data dari perangkat komputer. Langsung saja kita bahas komponen-komponen apa saja yang ada di dalam CPU. Yang pertama, casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, dari panas, air, atau hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja dari CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita untuk meletakkan dan memasang komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Untuk bentuk dari casing CPU itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya hanya biasa, terus ada yang bentuknya menyerupai robot seperti itu. Dan juga harganya juga bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung sesuai kebutuhan yang akan kalian gunakan. Seperti itu. Komponen yang kedua, motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung antara satu dengan komponen yang lainnya. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti di dalam motherboard ini, contohnya prosesor, ada sound card, video card, hard disk, dan lain-lain seperti itu. Selain itu, di setiap motherboard itu memiliki acuan spesifikasi yang berbeda-beda. Misalnya nih, spesifikasi prosesor yang didukung itu prosesor seperti apa, terus motherboard itu mendukung memori RAM sampai berapa giga seperti itu. Di setiap motherboard itu ada spesifikasinya. Jadi kita tidak bisa memasang motherboard, misalkan motherboard A saya pasangkan dengan sembarang prosesor, itu tidak bisa. Jadi kita harus mencocokkan dengan spesifikasi yang didukung oleh motherboard. Komponen yang ketiga yaitu prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat di dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen yang lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka cepat pula komputer di dalam memproses berbagai macam-macam data. Untuk jenis prosesor yang banyak sering digunakan yaitu dari Intel dan juga dari AMD ya. Komponen selanjutnya yaitu kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk membantu kinerja dari suatu prosesor. Jadi kipas prosesor ini berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk menjaga
agar suhu prosesor itu tetap dingin. Karena prosesor waktu dinyalakan di CPU, dioperasikan di dalam CPU, itu nantinya prosesor itu akan panas ya karena digunakan. Jadi kipas prosesor ini sangat membantu untuk menjaga agar tetap dingin dan juga stabil. Karena kalau prosesor sampai overheat atau terlalu panas, itu biasanya akan menyebabkan komputer hang dan kadang mati sendiri ya. Seperti itu. Komponen yang kelima yaitu RAM. RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses oleh prosesor dan sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen yang lainnya. Untuk tipe-tipe RAM yang dapat digunakan pada CPU itu juga tergantung pada spesifikasi yang ada di motherboard. Misalkan nih, motherboard saya mendukung RAM tipe DDR2. Jadi tidak bisa kita pasangkan dengan RAM DDR tipe DDR3 ataupun DDR4. Jadi pemilihan RAM itu juga harus disesuaikan dengan spesifikasi motherboard yang mendukung juga, seperti itu. Untuk harga dari RAM itu bervariasi ya, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 700. Itu pun juga tergantung dari kecepatan, tipe RAM, dan juga merek. Itu sangat mempengaruhi dari harga RAM. RAM ini bisa diganti ukurannya menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Namun hal ini harus disesuaikan ya sama motherboard yang didukung. Misalkan nih, saya motherboardnya misalkan saat ini mendukung 2 GB, saya pasangkan 2 GB ya kan. Misalkan saya ingin menurunkan jadi 1 GB, jadi saya tinggal mengambil RAM yang ada di motherboard, saya ganti dengan RAM 1 GB. Itu kita itu bisa, kita tinggal menyesuaikan saja sama motherboard kita. Oke, komponen yang keenam yaitu hard disk atau biasa disingkat dengan HDD ya. Layaknya seperti sebuah SD card di dalam smartphone, hard disk itu juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga untuk menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu. Hard disk itu biasanya menggunakan perhitungan byte dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Jadi hard disk ini digunakan untuk menyimpan berbagai data, berbagai file yang akan kita simpan ya. Misalkan sistem operasi, itu pasti kita menyimpannya di hard disk ataupun media penyimpanan lainnya, tapi yang paling umum digunakan adalah hard disk ya. Untuk kapasitas hard disk itu juga bervariasi, ada yang dari 40 GB, ada yang 120 GB, ada yang 500, ada yang 1 terabyte, sampai ada yang 8 terabyte itu ada sampai saat ini. Jadi ketika kalian memilih hard disk untuk penyimpanan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Semakin banyak data kalian, maka kalian membutuhkan hard disk yang semakin besar kapasitasnya. Seperti itu ya, agar data kalian itu cukup untuk disimpan di hard disk. Seperti itu. Komponen yang ketujuh, CD atau DVD ROM. Nah ini, CD atau DVD ROM atau yang biasa disebut dengan optical disk drive,
Ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset maupun kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Misalkan nih ada Nero, Infra Recorder, dan lain sebagainya. Ketika kalian menginstal ulang Windows, itu kalian juga biasanya menggunakan kaset. Jadi menggunakan kaset pastinya kita harus masuk menggunakan CD atau DVD-ROM ini untuk memproses operasi yang akan kita install itu biasanya menggunakan kaset. Software-software yang akan kita pasang juga biasanya kita dapatkan dari kaset ya. Makanya penggunaan CD atau DVD-ROM ini juga sangat penting. Atau juga kalian kalau mempunyai misalkan nih koleksi-koleksi CD, kaset, lagu ataupun film ya, itu kalian juga bisa memutarnya di komputer dengan bantuan beberapa software ya untuk memutarnya. Komponen yang ke-8 yaitu power supply. Nah, power supply ini merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen yang ada di komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi AC sebelum nantinya dialirkan ke setiap komponen-komponen yang ada di komputer itu sendiri. Jadi dari berbagai banyak komponen di dalam CPU itu tidak akan bisa menyala kalau tidak ada yang namanya power supply, karena power supply ini akan menggunakan listrik langsung ya, dan itu nanti tugasnya power supply ini adalah membagi ke setiap komponen-komponen yang berada di dalam CPU, baik itu dari motherboard, hard disk, dan lain sebagainya. Itu yang membagi dayanya yaitu ini power supply. Jadi sangat penting ya, kalau tidak ada power supply mana bisa itu komputer menyala. Nah, power supply ini memiliki tegangan daya yang berbeda-beda. Ada yang dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan lain sebagainya. Itu biasanya tergantung dari kita mau menggunakan komputer untuk apa. Misalkan untuk gaming, itu pasti membutuhkan daya listrik yang tinggi ya. Bisa 600 watt itu untuk power supply-nya. Nah, itu